Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di video kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai marketing manajemen atau manajemen pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Aisyah Khatulistiawati dengan NIM 215211103. Dan yang kedua, Anissa Rahmawati dengan NIM 215211090. Dan yang terakhir adalah Wafiq Nur Azizah dengan NIM 215211105. Pengertian marketing manajemen berasal dari dua kata, yaitu marketing yang berarti pemasaran dan manajemen yang berarti manajemen. American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai aktivitas serangkaian institusi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, mitra, klien, dan masyarakat luas. Manajemen adalah proses perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, penggerakan, actuating, pengarahan, directing, dan pengawasan, controlling. Menurut Profesor Dr. Sofjan As-Sauri, manajemen pemasaran merupakan proses analisis, perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program pengelolaan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dan memelihara profit dalam upaya memenuhi pencapaian jangka panjang perusahaan. Ada 3 tahapan utama dalam proses pemasaran. Yang pertama, memahami pelanggan dan pasar. Kegiatan utamanya adalah meneliti pasar untuk mengidentifikasi keinginan konsumen, struktur pasar, dan kekuatan kompetitif. Yang kedua adalah mengembangkan penawaran pasar tertentu. Kegiatan utamanya adalah memilih grup pelanggan dan bagaimana memposisikan penawaran. Yang ketiga adalah memberikan nilai pelanggan. Dengan kegiatan utamanya adalah memutuskan atau mengelola produk dan distribusi, harga, serta promosinya. Ketiga tahapan utama ini akan dibahas lebih mendalam pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah memahami pelanggan dan pasar. Dalam manajemen pemasaran, kita tidak hanya harus memahami pelanggan, tetapi kita juga harus memahami pesaing dan juga memahami perusahaan itu sendiri. Memahami konsumen berarti memperoleh wawasan tentang apa yang memuaskan konsumen dan alasan keputusan pembelian, serta penolakan konsumen untuk mengetahui bagaimana memberikan nilai. Dalam memahami konsumen, perusahaan harus melakukan segmentasi pasar dan menentukan targetnya. Selanjutnya, memahami pesaing. Pesaing dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, secara langsung, di mana perusahaan dengan produk serupa yang mungkin bersaing untuk kelompok pelanggan yang sangat tumpang tindih. Contohnya adalah pasta gigi merek Pepsodent dan juga Close Up atau maskapai penerbangan. Dan yang kedua adalah secara tidak langsung, di mana perusahaan yang mungkin tidak berasal dari industri yang sama tetapi tetap memiliki pengaruh besar terhadap kesediaan pelanggan untuk membeli produk Anda. Contohnya adalah perusahaan jam tangan telah menghadapi persaingan tidak langsung yang signifikan dalam 15-20 tahun terakhir dari ponsel. Dan yang terakhir adalah memahami perusahaan sendiri. Memahami perusahaan dapat dilakukan dengan cara menganalisis kelebihan dan kekurangan dari perusahaan tersebut, serta kapasitas dan jaringan yang dapat digunakan. Yang kedua, mengembangkan penawaran pasar tertentu. Mengembangkan penawaran pasar tertentu dengan maksud untuk membagi seluruh pelanggan ke dalam kelompok berdasarkan variabel kunci untuk perusahaan, biasa disebut dengan pasar segmentasi, dan memilih kelompok atau sekumpulan kelompok yang dapat didekati dan dilayani dengan baik oleh perusahaan, biasa disebut dengan target pasar untuk perusahaan. Perusahaan sukses yang melakukan segmentasi pasar memiliki banyak implikasi. Yang pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk mencocokkan produk atau layanan dengan pelanggan yang paling sesuai.
Yang kedua, segmentasi memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan saluran distribusi alternatif untuk menjangkau berbagai jenis pelanggan dengan cara yang lebih hemat biaya. Yang ketiga, segmentasi memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi untuk mencapai bagian pasar. Dan yang terakhir, memutuskan untuk memilih satu segmen untuk memfokuskan seluruh upaya pemasarannya. Proses segmentasi membantu mendefinisikan dunia pelanggan karena memperkaya pemahaman perusahaan tentang kelompok pelanggan. Dalam pengaturan bisnis ke bisnis dan industri, perusahaan terkadang mengelompokkan pasar berdasarkan operasi bisnis, menggunakan aktivitas internal sebagai cara untuk membedakan di antara berbagai jenis pelanggan. Pendekatan segmentasi ini tidak selalu salah dan memang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan banyak, tetapi memiliki beberapa kelemahan yang melekat. Pertama, pendekatan ini perusahaan terfokus secara internal dan mungkin tidak mencerminkan secara akurat perbedaan yang ada di pasar. Kedua, segmen tumpang tindih dan tidak dapat dibatasi dengan mudah, mengingat fungsionalitas produk dapat diganti pada rentang kinerja tertentu. Pelengkap yang bermanfaat untuk pendekatan operasi bisnis adalah segmentasi yang berbasis pelanggan dan diturunkan dari faktor-faktor yang lebih akurat menggambarkan pasar industri. Selanjutnya, penargetan dan pemosisian. Segmen sasaran adalah segmen yang paling dapat dipuaskan oleh perusahaan, atau jika hal lain dianggap sama, segmen yang paling sesuai dengan strategi keseluruhan perusahaan, atau segmen yang paling menguntungkan di masa depan. Segmen terbesar yang tumbuh paling cepat misalnya tidak selalu yang paling menarik. Segmen besar di pasar yang berkembang juga menarik persaingan yang ketat dan mungkin ada pemasok kuat di saluran distribusi yang memiliki kendali yang tidak diinginkan atas penetapan harga dan penempatan. Setelah memilih segmen sasarannya, perusahaan siap untuk salah satu keputusan terpenting, yaitu bagaimana memposisikan produk mereka di pasar. Positioning telah digambarkan sebagai inti dari strategi pemasaran dan salah satu keputusan terpenting yang dibuat pemasar. Jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memposisikan penawarannya, maka penawaran tersebut beroperasi dalam pasar seperti komoditas dan perusahaan kehilangan kendali atas variabel pemasaran penting seperti distribusi dan harga. Perusahaan juga dapat mencoba memposisikan ulang merek atau produk sebagai respons terhadap perubahan keinginan pelanggan atau persaingan baru. 3. Memberikan nilai pelanggan. Positioning memberikan fokus khusus untuk perencanaan strategis perusahaan, membuka jalan bagi keputusan taktis tentang memberikan nilai kepada pelanggan. Keputusan taktis ini secara kolektif disebut sebagai 4P, produk, price, plus, dan promosi. Produk. Inti dari proses pemasaran adalah memberikan nilai kepada konsumen. Bagi kebanyakan orang, nilai ini paling jelas terbentuk dalam bentuk produk atau jasa tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan. Bagian dari apa yang dibeli pelanggan ketika mereka membeli mobil atau secangkir kopi adalah manfaat inti, kebutuhan mendasar yang dipenuhi dengan pembelian. Untuk mobil, manfaat inti dapat berupa sarana transportasi atau cara untuk mencapai status publik. Keputusan pemasaran bisa lebih sulit ketika sebuah perusahaan memproduksi lebih dari satu produk dalam satu kategori dan permintaan pelanggan untuk produk tersebut tidak independen. Sebaliknya, perubahan permintaan untuk satu produk dapat mempengaruhi permintaan produk lainnya. Price. Harga yang dibayar pelanggan untuk satu produk jelas melibatkan harga pembelinya dalam satuan moneter. Strategi penetapan harga yang paling tidak menghadap pasar mungkin adalah penetapan harga laba target, di mana perusahaan menetapkan tujuan laba dan harga yang sesuai. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk menetapkan harga produk baru sebesar 15% di atas biayanya. Pilihan lain adalah penetapan harga relatif terhadap pesaing, dengan asumsi bahwa biaya mengizinkannya. Konsep MBA dalam tindakan titik impas. Volume unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bervariasi dengan volume penjualan. Biaya variabel adalah biaya yang berubah dengan volume penjualan. Peningkatan penjualan menyiratkan peningkatan produksi. Place yaitu distribusi. Perusahaan jarang memproduksi barang sendirian.
membawanya ke pasar dan menjual langsung ke konsumen akhir. Sebaliknya, perusahaan mengandalkan perantara dalam saluran distribusi, pemasaran untuk mengangkut, menyimpan, dan mendistribusikan kembali barang-barang mereka. Pedagang grosir dan pengecer adalah dua contoh perantara yang paling jelas untuk barang konsumsi. Keberhasilan penawaran perusahaan di pasar seringkali sebagai bergantung pada mitra saluran ini. Mitra penyalur penambah nilai pada penawaran perusahaan tidak hanya melalui transportasi fisik dan penyimpanan produk. Perusahaan mencoba untuk memilih mitra saluran dengan hati-hati agar sesuai dengan kebutuhan strategis. Misalnya, keputusan pemasaran utama melibatkan intensitas distribusi. Perusahaan ingin memperlakukan anggota saluran sebagai mitra sejauh mungkin, tetapi konflik saluran muncul karena ketidakseimbangan kekuasaan di antara anggota saluran. Promosi. Sebuah perusahaan dapat menciptakan produk yang luar biasa, sangat cocok untuk segmen target pelanggan, tetapi tidak menjual kecuali perusahaan dapat mengkomunikasikan nilai produk, periklanan, fitur proses pemasaran yang paling terlihat secara publik, memiliki jangkauan terbesar dari format apapun. Paling ekstrim, lebih dari 100 juta orang setiap tahun menonton iklan TV selama pertandingan sepak bola Super Bowl. Alat promosi lainnya adalah promosi penjualan yang dapat berupa diskon sementara, kupon atau penghargaan, dan insentif yang terkait dengan pembelian. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.